Nah, coba kalau itu orang-orang muda Indonesia begitu untuk membangun Indonesia, maju enggak? Kalau begitu, maka kemudian keinginan kita mengapa mendirikan ini, mengajak alumni santri, para remaja itu untuk membangun Indonesia menjadi Indonesia yang lebih maju. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Kesempatan yang baik bagi kita semuanya. Rubrik Ruang Ngobrol Asik konten YouTube ini berada di salah satu pondok pesantren yang tentu juga banyak pemirsa dan masyarakat Yogyakarta khususnya sering melintas sebenarnya di lokasi tempat saya bincang-bincang nanti bersama pengasuh pondok pesantren. Ini pondok pesantren Al-Mumtaz yang ada di Jalan Jogja Wonosari, tepatnya di Puan Kerjan, Desa Beji, Kecamatan Patok, dan sudah bersama dengan kita semuanya untuk nanti akan ngobrol asik tentunya ya, karena ini kontennya adalah konten rubrik Ruang Ngobrol Asik bersama Pak Kiai Khairun Marzuki. Laras nih. Selamat siang. Pak Kiai, sehat selalu. Siang pagi. Alhamdulillah sehat, baik, luar biasa. Terima kasih. Dan saya mengenal beliau sudah cukup lama ya, diperkenalkan oleh teman-teman dari pemuda-pemuda NU Ansor begitu. Kemudian saya bisa bersahabat dengan beliau dalam beberapa kegiatan. Saya juga bertemu dengan beliau di forum-forum kegiatan lintas agama, lintas iman begitu yang ada di Kabupaten Gunung Kidul. Selain itu saya juga pernah mendapatkan kesempatan istimewa bersama santri-santri beliau untuk bermain drama kolosal di hari santri nasional. 1000 santri yang dikerahkan oleh teman-teman Les Bumi Nahdlatul Ulama. Ini yang menjadi saya bisa ada proses bertemu dengan beliau, dan sampai hari ini kami jaga di tengah banyak kabar berita tentang pesantren yang A, yang B, yang C, tapi kami tetap bisa bertemu dan bersilaturahim dengan beliau dan para santri yang ada di sini. Tentu ini juga menjadi rahmat kebahagiaan bagi kita semuanya, penonton, pemirsa, dan teman-teman, sahabat-sahabat rubrik Ruang Ngobrol Asik ini bisa suatu ketika juga bisa menyempatkan bisa bermain di sini, belajar banyak di sini, karena tempat ini ternyata bukan hanya tempat untuk satu tujuan, tapi banyak tujuan yang dibangun Al-Mumtaz pondok pesantren ini untuk membekali santri-santri. Nanti akan kita bicara seperti apa tentang hal itu, tapi kita ingin mengenal dulu apa Al-Mumtaz pondok pesantren yang dibangun di tahun 2008 ya Pak ya, dirintis itu ya. Iya, 2008 itu yang ada di Banguntapan. Banguntapan. Nah, terus kemudian yang ada di Beji ini 2012. Ya. Pak Khairun Marzuki. Saya sempat browsing Pak. Ini edisi ini sangat membuat saya berdebar-debar karena saya harus belajar banyak dari pondok pesantren, dunia pesantren ini. Karena saya kemarin juga mengulik dari internet. Dan kesini juga harus pakai peci juga ya. Padahal kalau saya mengikuti misa Ekaristi itu dari ratusan umat yang ada di gereja yang pakai peci hanya saya Pak. Oh gitu ya. Iya. Itu. Saya mengulik di beberapa internet tentang Al-Mumtaz. Iya. Arti Al-Mumtaz itu saya pikir istimewa. Iya. Betul? Iya, excellent. Istimewa. Iya. Apa yang ingin gagasan yang sehingga Pak Kiai Pak Khairun ini datang ke Gunung Kidul untuk membangun di sini? Ini ya mohon maaf ya, dulu kesan orang Gunung Kidul itu kan tertinggal ya. Tertinggal. Memang. Dan ini masih Indonesia loh. Masih Indonesia. Di saat saya mahasiswa sering paksos di daerah Gunung Kidul, memang ada yang perlu kita perhatikan, ada yang menarik untuk kita perhatikan. Di antaranya adalah
ketertinggalannya bidang pendidikan, ekonomi. Infrastruktur. Waktu itu tahun 90-an itu masih banyak itu anak-anak SMP sudah nikah, itu tamat SD, tamat SMP lah, itu sudah dalam tanda petik harus menikah. Kalau tidak pergi ke Jakarta. Apa terus begitu? Nah maka kita lihat itu kalau hari raya, waktu momen mudik itu, waduh jalan sini orang mudik dari Jakarta ke Wonosari, saking banyaknya orang Gunung Kidul di Jakarta. Selain wisatawan, ya menambah kepadatan itu ya. Nah itu di sana sukses. Cuman sampai kapan? Terus persaingan yang ada di sana mampu apa tidak di era yang seperti ini. Maka kita terpanggil untuk kalau mereka pergi ke Jakarta karena ada madu, bisa enggak kita pasang madu di sini? Nah, itu. Kalau perlu dibalik nanti orang Jakarta pada ke sini untuk mengambil madu-madu yang ada di sini ya, tapi bukan memadu. Kasihan kalau orang nggak Gunung itu. Selain saya mengulik arti Al-Mumtaz, saya juga mengulik nama Pak Kiai, Pak Khoir. Iya, Muhammad Khairan Marzuki itu nama mbah saya. Khoir itu artinya melindungi, merawat, bermasyarakat, simpati dan melindungi, menjaga. Saya melihat mengulik di internet seperti itu. Oke, terserah mau diartikan apalah. Dan simpatik tentunya, karena juga saya akhirnya juga memancing teman-teman rubrik itu simpatik, harus kesini, harus ngobrol banyak. Sudah teragendakan sebenarnya Pak Kiai, tapi baru bisa tersampaikan hari ini. Alhamdulillah, terima kasih berkenan untuk datang. 2012 sampai hari ini sudah berapa santri yang lulus di sini? Kalau yang lulus saya malah nggak hafal itu, nanti bagian administrasi itu yang hafal. Mungkin karena terlalu ikhlasnya jadi nggak ngapalkan. Kalau jumlah santrinya ya hampir 500-an lah. Di Gunung Kidul. Ya, santri yang tinggal di sini. Yang di Gunung, yang di Beji. Iya, yang di Al-Mumtaz itu ada beberapa tempat ya. Ada di masih 2 tempat. Dan di Piungan. Iya. Piungan itu di Bantul. Ada 500-an kira-kira. Kalau setiap tahun ada alumni begitu yang lulus dari pondok pesantren ini, tentu juga banyak produk-produk sumber daya manusia yang memperkuat di segala lini begitu. Ya, semoga. Tapi saya lihat belum sesuai dengan apa yang kita inginkan, yang jadi visi misi Al-Mumtaz, yang menjadi himmah cita-cita kita. Tapi ini proses. Saya yakin pada saatnya nanti akan ketemu. Ya. Oke. Supaya saya juga mengenal lebih dekat tentang pondok ini, Pak, pondok Al-Mumtaz ini, santri yang belajar di sini gitu, tentu tidak hanya belajar tentang agama. Saya lihat dari produk-produknya. Sini itu ngaji fikih dan ngaji sugih. Maksudnya apa? Jadi ben sugih itu membekali ya. Iya. Membekali santrinya jadi membekali ilmu agama ya, membekali caranya cari duit yang banyak. Ya. Itu bagaimana pola pembelajaran dari akademik dan non akademik yang disampaikan pondok ini terhadap santri-santrinya? Kita integrasi. Iya, antara ngaji, ilmu pesantren, kemudian juga formal dan entrepreneur. Ya, kita integrasi. Iya, kewirausahaan. Kita nyebut sebenarnya entrepreneur itu tidak hanya sekedar memproduk, tapi jiwa untuk produktif. Dimanapun kita berada, membawa kemanfaatan, membawa produktivitas gitu. Manfaat untuk diri dan manfaat orang lain. Karena Rasulullah menyampaikan khairun nas anfa'uhum linnas. Apa itu? Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat buat orang lain. Bagi orang lain, bagi semesta gitu. Ya, gitu.
Ya, ini hasil dari teman-teman santri di Pondok Pesantren Al-Mumtaz. Ini ada air mineral, Iya. mereknya Atas, ini yang masih dalam proses ya Pak, Perizinan ya, masih dan terus sulit. digodok. Dan semoga melalui konten ini pengambil kebijakan mulai berpikir bahwa banyak produk-produk santri, produk-produk usaha kecil menengah itu kesulitan dalam hal mendapatkan ini ya, Perizinan. ini harus ada terobosan tentu. Saya sering juga minta tolong kepada pemangku kepentingan agar kita banyak diedukasi. Saya kira anak bangsa ini pengen bangkit, tapi keterbatasan yang ada terutama pendanaan atau pengetahuan. Maka saya meminta kepada pemangku kepentingan terutama aparat hukum, kalau tahu anak bangsa ini yang mau bangkit usaha ya, lo kok belum punya perizinan, jangan dibredel lah gitu. Datangi, edukasi, bina. Negara harus hadir untuk bagaimana Al-Mumtaz ini memperoleh izin. Iya, negara hadir untuk membantu, bukan untuk merobohkan apa yang sudah dimulai. Ya gitu ya, kira-kira begitu ya. Jadi itu baru negara yang manfaat. Ya, negara yang bermanfaat. Selain ini juga ada produk air mineral sudah. Ya, ada roti. Ini roti. Kenapa Pak buat roti, tidak membuat produksi kurma begitu? Kita hidup itu kan tidak harus ke Arab-Arab. Jadi apa kalau Islam itu mesti ke Arab-Araban? Ini roti ini identik dengan apa ya? Bukan ke Arab-Araban ya roti itu. Ya lokal yang memang jadi kebutuhan kita. Di produk-produk. Ini kearifan lokal ya saya kira ya. Apalagi ini Yogyakarta itu khas bakpia. Kita buat juga bakpia. Dan ini kan wisata yang ke Gunung Kidul kan banyak. Nah mereka perlu oleh-oleh makanan khas bakpia, kita buat. Ini kan mengambil peluang. Teman-teman pariwisata yang pegiat pariwisata mungkin bisa terintegrasi dengan Pondok Pesantren Al-Mumtaz ini. Banyak oleh-oleh yang diproduksi oleh Pondok Pesantren Al-Mumtaz ini, salah satu bakpia, dan ini sudah masuk di beberapa tempat oleh-oleh ya Pak. Depan itu juga ada, di jalan utama juga sudah tersedia di sana tempat oleh. Selain itu juga ada produk kebutuhan dapur. Ada sabun, deterjen ya. Ya, deterjen, sabun cuci tangan. Iya. Tak kalah penting juga produk-produk yang ini menarik nih, batik ini. Ini sebenarnya tidak hanya sekedar batik. Fashion lah ya. Fashion. Ada pakaian, nanti ada kaos yang jadi, nanti orang yang datang ke sini dapat oleh-oleh selain makanan juga pakaian gitu. Bahkan kita membuka field trip. Jadi kalau ada tamu wisatawan gini, kalau orang study tour, pelajar mahasiswa itu kan butuh tempat untuk kunjungan industri ya. Betul, ya. Kesini akan banyak manfaatnya. Selain mengunjungi industri yang ada di sini, dapat tambahan pengetahuan, nanti juga akan dapat pendidikan, edukasi. Dengan berlatih mengembangkan life skillnya dengan field trip itu. Dan bahkan yang melakukan ini kan anak-anak santri, anak-anak muda. Anak-anak muda yang mungkin akan setara dengan para wisatawan itu. Mereka ternyata bisa usaha. Saya mestinya juga bisa. Nah, inspirasi itu. Makanya lah kemudian di tempat ini kita jadikan sebuah nama WIPA. Wisata, edukasi, inspirasi, partnership Al-Mumtaz. Apakah ini juga yang mendorong Pak Kiai semangat untuk membangun pesantren yang ada di Gunung Kidul ini, di tengah sepertinya pembelajaran tentang kewirausahaan ini kurang bagi anak-anak kita? Apakah itu juga? Ya, tentu itu. Jadi saya cerita tahun 97, 98 masih Orde Baru itu, di tengah krisis moneter waktu itu.
saya bersama dengan Depsos bekerja sama untuk mengentaskan kemiskinan dan anak jalanan dengan dana yang cukup besar itu. Nah, saya lihat karena diajak oleh Depsos itu kan keliling Ya. melihat saudara-saudara kita yang kebetulan entah itu sebutannya prasejahtera, ya. Prasejahtera, kemudian ingin kita angkat, gitu. Ada kan garis kemiskinan, bawah garis kemiskinan, terus atas menengah, atas gitu kan ya. Ya. Waktu itu katanya ada yang di bawah garis kemiskinan itu nggak banyak gitu. Yang tengah-tengah yang banyak. Tengah-tengah itu di mana? Saya memaknani kok yang pas garis itu yang banyak. Ya, artinya masih miskin ya. Yang miskin yang banyak. Iya. Dan itu maaf, saya lihat, saya simpulkan kok bukan karena takdir miskinnya itu, tapi karena sikap mental. Saudara-saudara kita yang muda-muda itu mungkin sampai sekarang itu dijangkiti oleh 4 penyakit. Apa itu? Males, miskin skill, kaya gengsi, konsumtif. Yo, lengkap ini. Wis ora duwe semangat, konsumtif mana? Tambah lagi, wis melarat, males. Maaf itu, tapi itu sebuah kesimpulan yang banyak kena gejalanya sangat terlihat. Dan Al-Mumtaz hadir untuk menjawab itu life skill. Waktu itu belum, saya masih khairon muda kan, tapi sudah perhatian di situ. Saya belum punya pesantren waktu itu. Nah, terus kemudian mikir gimana ya caranya ini? Lah, untuk mengobati itu mestinya adalah pendidikan. Kelihatannya sistem pendidikan Indonesia harus kita perbaiki. Sistem pendidikan Indonesia itu masih knowing. Lah kalau ingin jadi negara maju itu harus being. Maka tadi kalau pertanyaannya apa yang mendasari gitu, yang mendasari kenapa Al-Mumtaz memilih ini, karena saya pengen itba Rasul. Anak-anak muda kita ingin itba Rasul, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua ingin memajukan Indonesia. Yang pertama itba Rasul, Rasulullah Muhammad itu super leader, super manager, super entrepreneur. Bisa dicontohkan bentuk-bentuk wujud-wujud entrepreneur beliau yang umur 8 tahun beliau sudah dididik, dilatih untuk leadership kepemimpinan. Nah, nabi-nabi Allah itu banyak dilatih leadership itu dengan cara angon wedhus. Mengembala juga ya? Mengembala juga itu, Rasulullah mengembala juga, Nabi jenengan kan mengembala juga ya. Iya. Dan entrepreneur juga kan? Iya itu. Keluarga apa Pak tadi? Tukang kayu. Tukang kayu. Tukang saya kayu. tidak menjawab, ternyata saya tidak menjawab. Iya, tukang kayu. Ternyata juga memahami itu tadi. Iya. Jadi kalau Nabi jenengan itu tukang kayu, Nabi saya itu Nabi Muhammad itu betul-betul pedagang, bisnismen gitu ya. Nah, karena Nabi umat Islam itu bisnismen, pengusaha, maka kalau anak-anak muda ini mengikuti beliau itu sunnah Rasul. Itu sunnah Rasul. Maka saya ajak untuk ke sana. Kemudian umur 12 tahun itu istilah kita mungkin sekarang magang ya. Ikut pamannya dagang ke Sam. Sekarang Syria ya, Sam itu ya. Nah, berdagang ke Sam. Kemudian umur 17 tahun itu memulai usaha sendiri dengan yang namanya sekarang Sirka. Kerjasama. Salah satu orang yang diajak kerjasama adalah
seorang yang sudah jadi pedagang kaya raya namanya Khadijah. Sekarang kemudian jadi istrinya itu. Nah itu kan karena ketertarikan begitu, etos kerjanya tinggi ya. Budi pekertinya bagus gitu kan. Ya orangnya juga bagus gitu kan. Nah itu Siti Khadijah tertarik. Kemudian jadilah suami istri. Mungkin yang jarang diterangkan ini Mas Hendro. Kalau Rasulullah orang kaya atau tidak? Rasulullah Muhammad itu orang kaya apa tidak? Kita kalau sering mendengarkan pengajian-pengajian yang diterangkan kan Rasulullah Muhammad itu miskin. Oh, saking miskinnya 3 hari 3 malam tidak dahar, terus sampai disabui ganjeli watu, gitu kan yang diterangkan begitu. Itu menurut saya kesederhanaan Rasulullah atau memang kehidupan Rasulullah saat berdakwah karena harta bendanya dipakai untuk biaya dakwah. Operasional. Tapi yang sering dilupakan adalah masa muda Rasulullah tatkala menikah dengan Siti Khadijah. Itu puncak kekayaan itu. Puncak kekayaan. Disebutkan, nah mungkin jenengan aja kalah ini. Ya, gimana Pak? Nabi Muhammad itu pada waktu menikah dengan Siti Khadijah itu membayar mahar. Mahar. Ngerti mahar enggak? Tahu. Apa? Mahar itu mas kawin. Iya. Tapi ngomongnya harus cepet itu. Mas kawin. Enggak boleh pelan-pelan itu. Mas kawin. Enggak boleh. Mas kawin itu tanpa spasi ya. Ya, tanpa spasi itu. Ya. Itu yang diberikan kepada Siti Khadijah itu luar biasa. 12 ons emas murni 24 karat. Kemudian 20 ekor unta merah. Bahkan ada riwayah yang menyampaikan 100. Nah, kita pakai 20 saja. Lah unta merah saat itu kan belum ada mobil lah, belum ada motor, sepeda belum ada, yang dipakai kendaraan ya kuda, alat transportasi ya unta gitu. Nah unta merah itu kendaraan termahal. Kalau sekarang kendaraan termahal apa Mas Indra kira? Apa ya? Ferrari mungkin? Ferrari mungkin, Lamborghini lebih mahal nggak itu? Atau Rolls Royce. Ya, itu harganya berapa itu? Berapa M? Sudah punya belum? Ya kita Lamborghini aja lah, ada ya 2,5 M itu ya, 2,4 ya itu, 2,4 sekian, 2,5 lah ya. Kalau itu kita di cross kali 20 berapa? Orang sekarang kan seperangkat alat sholat gitu. Kalau di agama jenengan pakai mas kawin apa enggak kalau nikah itu? Pakai juga ya? Berapa jenengan bayarnya? Kalau saya itu kemarin seikhlasnya sih, tidak dinilai aja itu. Tetapi karena emas yang saya untuk istri saya itu asli, saking aslinya banyak ditawar, sehingga saya jual. Malah menjual yang sudah diberikan. Karena asli saya membuktikan bahwa berarti ki asli gitu. Jadi akhirnya ditel payu. Asli mungkin ora payu. Iya. Begitu Pak Iya. Iya. Lah ini 12 ons emas murni itu sekarang berapa harganya itu 1 gram saja? Kesimpulannya triliunan itu. Jadi kalau dihitung sekarang Rasulullah itu triliuner. Nah kalau ini disampaikan kepada para remaja kita, mestinya mereka tergerak untuk mengikuti Rasulullah. Rasul kita itu super leader, super manager, super entrepreneur. Maka kalau ingin mengikuti Rasulullah, sunnah Rasul, ya anak muda bisa menuju ke sana gitu.
Tidak hanya melaratnya saja, gitu. Itu kan hanya satu sisi, ya gitu. Sunah Rasulullah memang malam Jumatan, ini sing anu sing wis gitu ya. Jenengan yang ngerti ya. Gitu. Jadi nilai-nilai kewirausahaan yang dibangun Rasulullah itulah yang kemudian harus diteladani. Iya. Dia pernah puncak menjadi orang kaya juga. Iya, itu puncak orang kaya, belum nanti setelah bersatu dengan harta bendanya Siti Khadijah yang disatukan. Luar biasa. Dan itu kemudian dipakai untuk membangun peradaban. Untuk memperbaiki masyarakat Arab yang jahiliyah itu. Jadi, nah, coba kalau itu orang-orang muda Indonesia begitu untuk membangun Indonesia, maju enggak? Kalau begitu, maka kemudian keinginan kita mengapa mendirikan ini, mengajak alumni santri, para remaja itu untuk membangun Indonesia menjadi Indonesia yang lebih maju. Punya ketangguhan itu ya. Harus menjadi anak muda itu kemudian berharap ya boleh-boleh saja sih, tapi kemudian orientasinya kan sekarang kemudian bergeser, kudu jadi pegawai, kudu jadi PNS dan sebagainya. Itu kolonial itu kolonial. Kalau ingin jadi negara maju, sekarang kita lihat ciri atau salah satu kriteria negara maju itu apabila ini salah satunya wirausahawan, persentase wirausahawannya tinggi. Ya, Amerika itu sekitar 11%, Cina lebih banyak lagi, kemudian Singapura itu sekitar 7%. Indonesia itu 0, sekian sekarang itu. Kemarin sempat 1, sekian. Sekarang itu 0, sekian. Kenapa itu terjadi? Kembali kepada sistem pendidikan Indonesia itu ternyata kurang membongkar itu ya. Hanya mencetak pelamar kerja, bukan mencetak pencetak lapangan kerja. Mencetak pelamar kerja saja tidak ahli, maka ada guyonan itu. Di Indonesia itu enak. Kalau sekolah SD, SMP, SMA, terus nanti cari beasiswa, kalau nggak kuat kuliah cari beasiswa S1. Kalau S1 nanti bingung kerja cari beasiswa lagi S2. Ya, setelah S2 bingung lagi kerja, jalan keluarnya beasiswa lagi S3. Akhirnya dokter stres. Kurang membongkar jiwa-jiwa karakter watak entrepreneur kewirausahaan ini. Iya. Makanya harapan kita nanti alumni Al-Mumtaz itu keluar dari sini bisa mendirikan usaha sendiri, tidak tergantung kepada pemerintah dari urusan sisi itu ya, tidak tergantung kepada pemerintah. Nah, kerja ya nggak bisa. Begitu ngelamar pekerjaan nggak dapat, ngeritik pemerintah, katanya pemerintahnya yang nggak becus ngelola, padahal dia yang nggak becus bekerja. Kan ya maaf ini ya. Itu ada yang begini ini mungkin perlu kita perbaiki. Ya mohon maaf ini semoga nggak ada yang tersinggung, tapi yang ada tergugah ya. Tergugah apakah ini nyata atau tidak, kalau kurang nyata ya mohon dimaafkan. Setidak-tidaknya ada satu sisi penilaian saya yang begitu, tapi yang baik banyak lah. Membangun kewirausahaan itu juga perlu ketangguhan diri yang super begitu. Betul. Karena memang menjadi UMKM, menjalankan wira swasta itu dari modal mikir sendiri, packagingnya juga mikir sendiri. Iya. Kemudian produksinya mikir sendiri, pemasarannya mikir sendiri. Iya, betul. Ini rantai panjang yang memang harus membutuhkan inspirasi seperti logo ini. Iya. Inspirasi entrepreneur di Al-Mumtaz ini. Iya, Mas. Kita tahu bahwa nggak ada pengusaha yang bim sukses, nggak ada. Itu pasti jatuh bangun. Maka menyadari itu di Al-Mumtaz itu dilatih sedemikian rupa. Namanya Riyadhah bisnis gitu ya, Riyadhah entrepreneur. Anak yang masuk ke Al-Mumtaz ngaji jelas namanya Taqwa Fiddin, itu intinya ya, wajibnya ya.
Tapi kemudian latihan pertama akhlak. Jadi kalau jenengan membaca Thomas J. Stanley ya, itu kita sampaikan juga itu kepada anak-anak yang ada di sini. Mereka itu meneliti 100 faktor yang paling mempengaruhi kesuksesan seseorang. Itu ternyata nomor 1 itu jujur. Rasulullah itu sidik. Ya kan, sidik, amanah, tabligh, fatonah. Itu sifatnya Rasulullah. Ini kunci pribadi itu. Maka kita tanamkan akhlak, karakter. Jadi karakter ada karakter moral, ada karakter kinerja. Itu paling ditekankan di sini. Kalau ingin Indonesia maju kan harus memproyeksikan pendidikan itu ada 3 ya gitu kalau jenengan membaca. Yang pertama adalah memproyeksikan pendidikan karakter. Karakter ada 2, itu karakter moral dan karakter kinerja. Itu yang kita tanamkan dulu, moralnya, bagaimana jujur, amanah, agar mendapatkan bahasa bisnisnya nanti apa tadi, kepercayaan tadi, trust, dapatkan trust itu. Kan sebenarnya modal usaha bukan uang, justru trust itu. Nah, kemudian modal yang kedua adalah etos kerja, sumber daya kerja. Maka di Al-Mumtaz ini Mas, MKDU-nya itu macul. Mengolah tanah. Iya, pokoknya yang berkait dengan pengolah tanah kita sebut macul lah gitu ya. Anak-anak putri itu biasa itu memegang macul. Yang apalagi putra itu roso-roso macul. Kenapa macul? Macul itu pekerjaan berat, tidak bergengsi. Ya kalau anak muda itu mau macul, nanti itu kalau pekerjaannya kepeksa berat, mereka sudah biasa. Kalau nanti kemudian hidupnya enak akan banyak bersyukur. Ya. Dan sisi lain macul itu kan barang papat sing ra oleh ucul, perkara papat sing ra oleh ucul. Tapi untuk menerangkan itu 8 SKS harus di waktu yang lain itu. Jenengan harus datang lagi gitu ya. Nanti ada partai 2. Iya. Nah, salah satunya begini. Kalau macul yang dipegang kan duran. Duran itu dipegang itu. Iya, pegangannya itu duran. Ya, harapannya memang dengan latihan riadoh dia yang berat, nanti kehidupan ini nggak gampang maido karo pangeran. Tidak cengeng begitu. Iya, tidak cengeng. Bahasa kita itu kalau ingin sukses harus thiqatu binafsi. Ada kekuatan jiwa, menjadi jiwa yang tangguh, kuat, bagai batu karang di tengah lautan yang tiada goyah oleh badai, ombak dan gelombang, tiada lekang oleh panas dan tiada lapuk oleh hujan. Nah gitu kira-kira. Gitu. Anak-anak muda dan menginspirasi, semoga ini bisa nanti terdistribusi dengan baik dan menggugah bagi teman-teman yang tadi disinggung malas, kemudian konsumtif dan sebagainya, miskin life skill itu harus bisa mengulah mulai dari saat ini bersama teman-teman santri Al-Mumtaz yang ada di sini. Ngaji fikih, ngaji sugih. Ideal Mumtaz. Makanya di sini masuk, selamat datang di pondok pesantren tempat nyantrinya calon pengusaha muslim. Nah, gitu. Gitu. Tapi tetap keindonesiaan yang Nusantara. Ini yang akan saya tanyakan juga tadi. Sebenarnya saya punya pertanyaan, tetapi sudah dijawab bahwa mencintai Indonesia itu salah satunya membangun pondok pesantren, membangun banyak wirausaha. Iya. Nah, dalam menanamkan ini juga sudah saya sebut ceritakan di atas. Saya punya perjalanan hidup, punya pengalaman dengan pondok pesantren ini, juga pernah menginap di sini bersama teman-teman lintas agama. Bagaimana pondok ini menanamkan cinta tanah air ya. Ya, kalau nasionalisme. Kita jelas ajarannya hubbul waton minal iman ya. Hubbul waton. Di lagu ada. Hah? Di lagunya Ansor yang sering dinyanyikan Ansor ada itu.
Saya ngetes jenengan. Jenderal Waton ya Jenderal Waton. Nah, ini nyatanya bisa. Saya takut kalau keselio-selio itu. Wah. Ini saya nih. Orang-orang yang apa namanya? Santri gitu kan. Ini yang teman kita lintas agama aja nggak bisa. Nina Hirman itu. Iya. Bisa aku Mas. Ya. Itu cinta tanah air. Cinta tanah air. Dan itu menjadi ajaran kita. Kemudian kita juga harus toleransi. Siapapun saudara kita, entah agama apapun, tapi kita ini kan saudara setanah air. Maka namanya ada selain ukhuwah watoniyah gitu, sesama saudara setanah air. Maka kalau jenengan tadi menceritakan pernah ada kegiatan di sini kebersamaan, kita memang juga mengajarkan untuk toleransi kepada terampil bergaul. Iya gitu. Kita tidak menjelekkan orang lain, tapi meyakini akan kebenaran kita, gitu. Meyakini kebenaran kita tanpa dengan menjelekkan orang lain. Nah, itulah yang relevan kita ajarkan di sini. Untuk zaman ini sangat relevan pemikiran. Iya, kira-kira begitu. Di tengah ya kalau kita melihat saling menghujat tadi di mana-mana. Ngeri. Ya. Tetapi pondok pesantren ini juga mengembangkan kelas digital. Iya. Bagaimana itu Pak Kiai? Mendukung kegiatan ini atau? Iya. Kita sudah mencanangkan pesantren Al-Mumtaz menjadi pesantren digital. Ada kelasnya pun kelas digital, kelas Android kita laksanakan. Karena perkembangan ini begitu. Dan itu memang ada dasarnya. Al-mukhafadatu 'alal qadimi sholeh wal ahdu bil jadidil aslah. Yang lama yang bagus tetap kita pertahankan, yang baru yang lebih bagus ya tetap kita ambil. Nah, masalah digital itu apakah baik atau tidak itu kan justru tinggal memanfaatkannya. Kalau nggak bisa memanfaatkan ya jadi jelek. Kalau bisa memanfaatkan jadi bagus. Tapi sekarang saya bertanya, ada enggak pemuda sekarang yang bisa meninggalkan handphone? Orang hidup sekarang yang bisa meninggalkan handphone, kecuali yang tua-tua banget kan. Sekarang kayaknya kalau toh ada kan mungkin 0, sekian persen kan, yang 99,99% bergaul dengan ini. Ini akan menjadi media dakwah, akan menjadi media produktif atau menjadi setan kota. Nah, itu kan terserah orangnya lah. Kalau ingin ini menjadi manfaat, maka harus diedukasi. Lah pesantren lah tempatnya mengedukasi ini biar ini menjadi manfaat. Manfaat bisa untuk dakwah, bisa juga ternyata untuk bisnis online. Pasar online sekarang banyak mengembangkan, mengenalkan produk-produk. Ya gitu kira-kira. Ini termasuk dakwah loh Pak Kiai. Ya. Terima kasih banget ini. Terima kasih banget. Ya. Dan semoga para pemirsa ini juga mendapatkan berkah kesehatan dari pertemuan dengan Pak Kiai. Dan ilmu dari penerimaan saya terhadap kehadiran jenengan itu bukti bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Betul. Tidak nutup-nutup siapa yang datang, tidak nutup-nutup bergaul dengan siapa, begitu. Ceritanya saya kemarin tuh ke sini sore kemarin sudah bawa alat-alat nih, perangkat dengan teman-teman. Pak Kiai ini sedang menerima wali ya Pak? Iya, tamu. Saya tuh sudah siap mau podcast tapi ternyata ditunda besok saja. Saya tahu beliau supaya saya datang lagi ke sini. Sekali bermaksud hanya bisa mewawancarai beliau, diskusi dan disetting, tapi ada silaturahmi biar lebih banyak lagi, biar lebih lama lagi. Ya, dan kemudian saya sempat menyampaikan jenengan kurang lama lagi ini, besok harus datang lagi, terutama saat
pasaran ini dibuka, Ini harus juga menikmati kuliner yang ada di sini. mau kita kenalkan kepada teman-teman, juga harus menyempatkan suatu saat datang ke sini. Kemarin sudah beberapa anggota dewan ya, melihat ke sini, pemerintahan Kabupaten Gunung Kidul juga ke sini. Paku Dirjan, pasar kuliner Desa Kerjan. Iya. Ini beroperasi pada hari Sementara Ahad Pahing. Nanti rencananya ya tiap hari libur, kemudian kalau perlu setiap hari seiring dengan perkembangan WIPA yang kita buat. Selain menjajakan produk, menyediakan kebutuhan-kebutuhan keluarga bagi semua orang, termasuk juga produk-produk santri ini, jajan pasar, jajan tradisional tersedia di sini. Ada kulit tempe, saya kemarin lihat videonya, saya terlambat ke sini ceritanya. Setelah habis. Jadi saya di sini tidak ada yang nyuguh saya. Nanti kalau datang ke sini ya Mas Indro dari sama teman-teman. Insya Allah kalau jenengan ini konsepnya datang ke sini itu wareg perutnya, wareg matanya, kemudian wareg hatinya. Syukur-syukur tambah ilmu, tambah teman, sing urung di jodoh ya iso ndak oleh jodoh di sini gitu kan. Tapi nggak pacaran loh. Terus mungkin juga tambah skillnya karena ikut field trip, tambah inspirasinya. Pembuatan roti ada, pengemasan air mineral ada, dan menyediakan untuk field trip. Jadi latihan. Nanti juga ada kelas-kelas pendidikan latihan, namanya santri brander. Dan itu membuka untuk umum, tidak hanya santri saja, dibuka untuk umum pelatihan di sini. Doakan saja, ini nanti kita juga buat asrama, kalau ada yang diklat nanti nginap di sini. Bisa menampung. Bisa menampung. Gitu. Insya Allah nanti didukung. Dalam sebuah pertemuan dengan seorang menteri, Pak Menteri itu pernah menyatakan juga, kemudian bercerita setelah main dari sini, bahwa pondok pesantren ini juga anti radikalisme, anti terorisme, tidak mencetak untuk itu. Kemudian Pak Kiai bilang, sini tidak mencetak tukang ngebom, begitu katanya. Saya baca berita itu di kanalnya Kominfo. Ceritanya Kominfo ya. Apakah memang pesantren ini identik dengan sarang-sarang seperti itu? Sekali lagi kita sebenarnya menuntut ilmu itu sebenarnya untuk memantapkan amalan kita, bukan untuk menyalahkan orang lain. Tapi di situasi yang seperti ini juga perlu memperingatkan kepada calon-calon wali santri yang punya anak-anak yang ingin dipondokkan itu memahami, mempelajari, melihat pesantrennya dulu. Ini pesantren ini kira-kira akan kontradiktif dengan apa yang dikembangkan oleh Islam dan negara Republik Indonesia, atau justru akan seperti radikal itu, akan mengembangkan permusuhan dan seterusnya. Itu memang harus jeli itu, harus jeli. Ya gimana ya, nanti kalau saya ngomong terlalu banyak nanti malah nanti ngerasani tempat yang lain. Saya berharap saya artinya kesimpulannya harus cermat memilih harus pesantren cermat untuk putra putri. Iya, harus cermat lah. Itu kira-kira ya pesan yang harus kita pegang semuanya. Dan saya percaya sekali karena markasnya salah satu tempat yang selalu dibidik sekolah binekaan itu adalah Al-Mumtaz. Beberapa kali yang nginep di sini teman-teman. Mungkin di periode angkatan yang akan datang juga akan kembali ke sini karena sudah habis lama-lama ini tempatnya. Yang bisa menerima kami itu. Yang bisa menerima keberagaman ini. Toleransi ini akan terus kita kembangkan lah. Karena kita ngajarkan selain ukhuwah Islamiyah kan ya ukhuwah watoniyah tadi seperti yang saya katakan. Oke, kita ini saudara sesama Islam. Yang non muslim kan tetap saudara sebangsa setanah air. Bahkan juga saudara sesama manusia, ukhuwah basyariyah. Kemanusiaan. Iya, kemanusiaan. Maka siapapun kita itu saudara. Nah, sama saudara yang saling menjaga. Nah, itulah Islam rahmatan lil alamin.
saya juga sering bersentuhan juga sih Pak Kiai, ketemu dengan asrama lah. Kalau di sini misalnya identiknya pesantren kayak menyebut asrama, tetapi jarang yang membanggakan kewirausahaan. Kira-kira apakah open juga kalau anak-anak asrama dari kelompok lain belajar tentang kewirausahaan di sini? Sekali lagi kita itu rahmatan lil alamin, ingin memajukan Indonesia. Kita ingin memajukan Indonesia, negara yang kita cintai ini. Kalau masyarakat Indonesia semakin banyak yang berwirausaha, Indonesia yang kita cintai ini ingin bisa maju. Karena itu mestinya ya open, semua yang ingin maju ayo belajar bersama. Ayo berlatih kita bersama. dipertemukan Iya, untuk memikir negara ini. Iya. Gitu. Ini negara kita ini. Negara kita, ayo kita jaga, kita majukan. Biar rakyat Indonesia makmur, sejahtera. Oke. Satu pertanyaan yang mungkin boleh dijawab, boleh tidak. Saya berharap tidak dijawab. Pak, supaya saya punya pencerahan. Pulang itu juga ada tidak kosong. Iya. Saya belum bisa membedakan antara pesantren dan Islamic boarding school. Iya. Ya nek delok kamus itu, kamus nek handphone itu juga bisa dilihat lah. Bahasa Inggrisnya, bahasa Arabnya pondok pesantren apa? Ya Ma'had Islamiyah. Bahasa Inggrisnya apa? Islamic boarding school. Islamic boarding school. Lalu apa yang membedakan dengan itu? Kalau mau di bahasa Inggris kan ya Islamic boarding school. Sama ya. Kalau di bahasa Arab kan ya ma'had gitu. Cuman pondok pesantren yang bagaimana yang kita harapkan di Indonesia? Pondok pesantren yang memenuhi arkanul ma'had. Apa itu? Rukun pesantren. Itu ada 5. Itu ada kiainya, syaratnya lulusan pesantren. Kemudian yang kedua ada santrinya minimal 15. Kemudian yang ketiga ada asrama. Yang ketiga ada asrama. Kemudian yang keempat ada tempat ibadah, masjid atau musola. Kemudian yang kelima ada kurikulum. Kitab kuning atau dirosah Islamiyah. Nah kalau memenuhi 4 ini kemudian pendapat izin dari Kementerian Agama, ya sudah itu pesantren. Nah di dalam perizinan itu mesti diteliti oleh pemerintah. Yang diajarkan ini apa? Diverifikasi ya. Iya, yang diajarkan ini apa? Kalau kemudian diizini oleh pemerintah, kita harus mengatakan yang kalau kemudian di sana ada penyalahgunaan, yang salah bukan pesantrennya, yang salah orangnya. Dan semua orang, sekali lagi semua orang ketempatan salah dan lupa. Manusia tempatnya bisa dan salah. Jadi ya kepada yang salah dan lupa kita doakan aja semoga dapat hidayah, nggak usah dijelek-jelekan. Sudah gak usah diteruskan ya. Dan harus dimaafkan dan diampuni. Iya, didoakan saja lah. Kan kita saling mendoakan, ya, semoga kita saling berjaga. Bahkan musuh saja harus didoakan ya. Janganlah musuh-musuhmu kalau di tempat kami ada 10 perintah itu. Doakanlah musuh-musuhmu. Ternyata Pak Kiai ini melaksanakan juga, mendoakan bagi mereka yang kurang baik dan kita nggak usah mencaci maki, tapi mendoakan saja lah. Kira-kira begitu. Orang itu kalau pengen hidupnya tentram, itu ada 3 langkah. Bahasa Jawane aku kelingan ini. Aja nyonolo, aja nyonolo marang liyan, aja ngomongne alaning liyan, lan aja nelesih alaning liyan. Jangan menyangka buruk, suudzon. Jangan mengomongkan kejelekan orang lain, namanya apa? Ngerasani. Apa gosip ngerasani. Jangan jadi bigos. Yang gosip. Terus kemudian aja telesih halaning liya, cari-cari kejelekan orang lain. 3 ini kalau dilakukan insyaallah rukun damai.
itu. Ada yang ingin disampaikan lagi Pak Kiai untuk masyarakat penonton yang menyaksikan dialog kita melalui kanal YouTube rubrik Ruang Ngobrol Kadang ini, silahkan disampaikan. Iya. Satu, semoga banyak yang nyantri ke Al-Mumtaz. Ya. Yang kedua, ayo cicipi nih produk-produk Al-Mumtaz, disemangati. Dan masyarakat ini kan bukti bukti apa? Pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat. Terus kemudian yang ketiga, ayo hidup rukun. Ayo hidup rukun. Ayo kita bangun Indonesia supaya lebih maju. Saya kira itu. Tiga hal itu semoga bisa memperkuat tali silaturahmi kita lintas agama, lintas kepercayaan, lintas iman yang memang harus kita memiliki kewajiban untuk menjaga dan merawat itu. Apapun agamamu, apapun kepercayaanmu, tapi tetap yang perlu dikedepankan adalah kemanusiaan, kerukunan, perdamaian. Iya. Urusan usaha bersama dalam keduniawian mari kita bersama. Kemudian urusan peribadatan memang harus sendiri-sendiri, jadi yang harus dianukan ya. Jenengan beribadat aku tak ikut, saya beribadah jenengan tidak ikut, tapi untuk kerja bakti ayo bareng-bareng. Nah, gitu, kira-kira gitu. Begitu kira-kira kita sudah hampir 1 jam menimba ilmu dari beliau Pak Kiai Muhammad Khairun Marzuki, betul ya Pak? Ya. Pengasuh di Pondok Pesantren Al-Mumtaz di Dusun Kerjan, Beji, Patok, Kabupaten Gunung Kidul, juga ada di Piyungan. Semoga bisa menginspirasi kehidupan teman-teman semuanya untuk setiap hari untuk menebar kebaikan. Sampai jumpa lagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, berkah dalam. Terima kasih Mas Indra dan kawan-kawan ini atas kehadirannya. Banyak salah dimaafkan. Saya banyak salah.